Ustadz pernah sampaikan bahwa Rasul tidak mengetahui hal-hal yang gaib, tapi Rasul juga menyampaikan beberapa hal tentang masa depan atau tentang kejadian yang belum terjadi. Bagaimana memahami hal tersebut? Bukankah yang diberitakan adalah berita yang gaib? Masya Allah. Seolah-olah penyampaian ini kontradiksi, padahal tidak kontradiksi kalau difahami dengan pemahaman yang benar. Rasul tidak tahu yang gaib, ini hukum asal. Sebagai hukum asal, Nabi Muhammad itu manusia, dan sebagai seorang manusia, hukum dasar manusia itu tidak tahu tentang hal yang gaib. Tidak tahu. Karena kalau kita katakan Rasul tahu yang gaib, berarti sifat dasar Rasul tahu yang gaib. Berarti tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, tahu apa ini, tahu apa, semuanya yang gaib itu beliau tahu. Tidak, ini sifat Allah bukan sifat Rasul. Dan Allah menyuruh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran mengatakan kepada kita, saya tidak tahu yang gaib. Perintah Allah kepada Rasul SAW, perintah Allah kepada Rasul SAW untuk menyatakan kepada manusia ada di dalam Al-Quran. Mari kita lihat ayatnya. Surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Katakan wahai Rasul, katakan kepada mereka umatmu manusia, la aqulu lakum, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian, indi khazainullah, saya memiliki kunci-kunci gudang-gudang kekayaan Allah. Saya tidak pernah mengatakan itu. Wala a'lamul ghaib, saya tidak tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku tidak pernah mengatakan kepada kalian saya ini malaikat. Bukan di tangan Rasulullah perbendaharaan kekayaan Allah. Tidak juga Rasul tahu yang gaib, tidak juga Rasul itu malaikat. Ini disuruh Allah Rasul menyatakan kepada kita. Dan ini yang kita katakan tadi, Rasulullah itu hukum dasarnya, hukum asalnya sebagai seorang manusia, Rasulullah tidak tahu yang gaib. Kemudian Rasulullah yang hukum asalnya tidak tahu yang gaib, dan ini akidah kita, hukum asal, hukum dasar Rasulullah itu manusia biasa, tidak tahu yang gaib. Kemudian kita yakini ada wahyu yang turun kepada beliau. Di antara wahyu yang turun itu berita-berita tentang hal yang gaib, tentang masa yang akan datang. Dan apa yang Rasulullah terima dari berita-berita dari wahyu itu, Rasulullah sampaikan kepada kita. Taib. Jadi kalau bertemu Rasulullah bicara hal yang gaib, bukan karena Rasul tahu yang gaib, tapi karena Rasul mendapatkan berita dari Allah, maka Rasul menyampaikan sesuai dengan berita yang beliau dapatkan dari Allah itu. Kita lanjutkan ayat yang tadi, Al-An'am ayat 50. Katakan bahwa aku tidak pernah mengatakan kepada kalian di sisi saya pembendaharaan kekayaan Allah, dan saya tidak tahu yang gaib, dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa aku ini adalah malaikat. Saya tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa saya adalah malaikat. Allah suruh katakan juga,
in attabi'u illa ma yuha ilayya. Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Itu dia. Ini jawaban dari pertanyaan antum. Rasul tidak tahu yang gaib, saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Diwahyukan kepadaku tentang hari kiamat, aku sampaikan kepada kalian. Diwahyukan kepada saya tentang surga dan neraka, aku sampaikan kepada kalian. Diwahyukan kepada saya tentang alam barzakh, saya sampaikan kepada kalian. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan. Saya tidak tahu yang gaib. Ada tidak musibah untuk seorang suami yang lebih besar daripada musibah istrinya berbuat serong? Ada yang lebih besar daripada itu di urusan dunia ini? Urusan rumah tangga? Nggak ada rasanya. Istri kalau sudah selingkuh, itu adalah musibah terberat bagi seorang suami. Rasulullah pernah merasakan itu. Pernah merasakan ditimpa oleh musibah yang seperti itu. Tapi Rasulullah tidak tahu benar atau tidaknya. Tapi beliau pernah merasakan istrinya tersebar berita istrinya berzina. Istri beliau berzina, Aisyah radhiyallahu anha, dan itu istri yang paling beliau cintai. Dan ketika kita katakan istri yang paling beliau cintai, karena memang benar itu yang paling beliau cintai. Istrinya banyak. Kalau kita mengatakan itu istri yang paling saya cintai, itu benar juga, karena istri kita satu. Tapi ini makna yang sebenarnya, istri yang paling beliau cintai di antara istri-istri yang ada. Dan istri itu yang disebarkan orang berita bohong bahwa Aisyah sudah berzina. Rasulullah nggak tahu benar atau tidak benarnya. Nggak tahu. Dan Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, kalau memang engkau telah melakukan sebuah dosa, taubat kepada Allah, beristighfar. Tuh. Dan orang-orang munafik kota Madinah sengaja menyebarkan isu itu. Seandainya di tengah mereka tahu bahwa Rasulullah tahu yang gaib, ngapain mereka tebar isu? Percuma mereka tebar isu. Karena kalau mereka yakin bahwa Nabi Muhammad itu tahu yang gaib, fahamlah kita di tengah kehidupan Rasul SAW dan orang-orang yang ada bersama Rasul, baik sahabat, baik orang munafikin di kota Madinah. Karena ini ceritanya di kota Madinah ini, mereka semua tahu bahwa Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Kalaulah di tengah-tengah mereka keyakinan itu Rasulullah tahu yang gaib, nggak berani mereka tebarkan. Ngapain tebarkan isu Muhammad tahu yang gaib? Mereka tebarkan isu. Dan Allah berkehendak, beberapa hari Allah tidak turunkan wahyu, sehingga Rasulullah tidak tahu ini benar ceritanya atau tidak, ini berita yang beredar ini sahih apa tidak. Ini Rasulullah tidak tahu sampai turun wahyu. Kalaulah Rasulullah tahu yang gaib, nggak perlu nunggu wahyu turun. Ini maksudnya, maksud sifat dasar itu ini tadi. Kalau sifat dasar, sifat asli Nabi Muhammad tahu yang gaib, nggak perlu nunggu wahyu. Di awal berita itu disampaikan, Rasul akan mengatakan, saya pula yang kalian bohongi, saya tahu yang gaib, ngapain kalian ngomong itu? Iya kan? Tapi Rasulullah tidak mengatakan itu. Rasulullah mengatakan kepada istrinya, wahai Aisyah, berita sudah terlalu banyak menyebar. Engkau datang ke kota Madinah, masuk kota Madinah bersama Safwan bin Mu'attal, dan mereka menyampaikan bahwa engkau telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Kalau memang sudah terjerumus ke dalam dosa, taubat kepada Allah dan istighfar. Kalau memang terjerumus, tanda Nabi tidak tahu yang benar yang mana. Istrinya mengatakan tidak, berita menyebar di kota Madinah, iya. Sampai turun wahyu, surat An-Nur. Baru Rasulullah SAW tahu bahwa istrinya adalah wanita yang terhormat, yang tidak pernah melakukan pengkhianatan yang luar biasa kepada suaminya, yang layak menjadi seorang istri seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq. Masih kejadian yang sama bersama Aisyah juga.
dalam perjalanan menuju kota Madinah, setelah perjalanan panjang menuju kota Madinah, setelah perjalanan panjang dan pulang menuju kota Madinah, itu maksudnya sudah dekat ke kota Madinah namun harus beristirahat karena malam sudah datang. Rasulullah SAW ketika senja hari, sore hari, sedang beristirahat mau melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah, Aisyah mengadukan kepada Rasul kalung yang ia pinjam dari saudaranya, dari saudarinya hilang. Kalung yang beliau pakai, Aisyah memakai kalung, dan kalung itu ia pinjam dari saudarinya, nggak ketemu. Apa yang dilakukan Rasul SAW ketika Aisyah menyampaikan itu? Kembali kepada sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia ketika benda hilang mencari. Kita kalau benda hilang kita apakan? Kita cari sana, cari sini, cari sana, cari sini, karena nggak tahu. Beda dengan orang yang tahu yang gaib. Orang yang tahu yang gaib tinggal ngomong di sana letaknya. Gitu. Apa yang dilakukan Rasul? Mencari. Tidak hanya Rasul yang mencari, suruh sahabat-sahabat yang ada cari kalung Aisyah, cari itu. Nabi Rasul dan para sahabat cari sana, cari sini, lihat sana, lihat sini. Sifat dasar Rasul ini, tidak tahu yang gaib. Kalaulah Rasul tahu yang gaib, tinggal Rasulullah mengatakan, di sana Aisyah kalung kamu, ambil. Tuh. Jadi kalau ada orang sekarang tahu di mana tempat barang yang hilang, dia menyatakan dirinya lebih hebat daripada Rasulullah. Maka jangan pernah umat Islam ini tertipu dengan orang-orang yang menyatakan dirinya tahu di mana benda hilang. Rasul saja tidak tahu, benda hilang Aisyah tak tahu di mana. Sehingga mencari, hari sudah mulai gelap. Dan persediaan air sudah sangat tipis, sampai habis. Dan orang belum berwudu mau sholat. Sampai Abu Bakar marah kepada Aisyah, ini gara-gara kamu. Anaknya. Kemudian turun ayat tentang tayamum. Bagaimana caranya kalau kehabisan air. Besok paginya, kalau nggak juga jumpa, kata Rasulullah SAW, ya sudah, kita tinggal saja. Nggak perlu lagi cari-cari kalung. Ya sudah, mau berangkat. Aisyah pun naikkan di atas unta, kemudian untanya diberdirikan. Di situ kalungnya, di bawah perut unta. Pantas dicari kemana-mana nggak ketemu, didudui unta. Ketemu lagi kalung itu. Cerita ini, cerita masyhur di dalam hadis-hadis yang sahih, sangat menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ada di sekitar dekat dengan beliau. Kalaulah benda itu punya sinyal, dicari pakai sinyal, ada sinyalnya, tentu barang dekat sinyalnya kuat gitu loh. Paham enggak maksudnya? Kalau yang menyatakan dirinya tahu benda yang hilang itu mencari pakai sinyal-sinyal, tentu sinyal yang paling dekat sinyalnya sangat kuat. Ini di dekat Rasul. Rasul enggak tahu mau di dekat beliau. Namun di bawah perut onta, mata beliau tidak bisa menembus perut onta itu. Beliau manusia biasa, seperti manusia lainnya. Tidak tahu, tidak bisa matanya beliau menembus apa yang ada di bawah perut onta itu. Sebagaimana kita juga tidak bisa melakukannya. Inilah makna ayat Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan saya manusia seperti kalian. Nah, inilah dia sifat Rasul, kita tidak tahu yang gaib. Jadi kalau ada Rasulullah berbicara tentang masalah gaib, bukan karena Rasul tahu yang gaib, tapi karena ada wahyu yang turun kepada beliau tentang masalah gaib, dan itu yang beliau sampaikan kepada kita. Nah,